Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho menyambut positif sanjungan dari pelatih anyar Garuda, John Herdman. Media Belanda menyoroti debut Miliano Jonathans bersama Excelsior yang dinilai memunculkan tanda tanya. Pemain Timnas Indonesia itu akhirnya menjalani laga pertamanya usai resmi meninggalkan FC Utrecht dan dipinjamkan ke Excelsior pada bursa transfer musim dingin. Performa solid Jay Itzes kembali menuai apresiasi dari media Italia. Bek Timnas Indonesia itu mendapat pujian khusus dari Tutto Sassuolo usai tampil disiplin saat Sassuolo menghadapi Napoli pada lanjutan Liga Italia. Sejumlah pemain Timnas Indonesia kembali menjalani laga bersama klub masing-masing di kompetisi Eropa, Sabtu 17/1/2026 malam hingga Minggu 18/1/2026 dini hari WIB. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the... Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho menyambut positif sanjungan dari pelatih anyar Garuda, John Herdman. Pujian tersebut dinilai sebagai dorongan besar bagi palang pintu Persija Jakarta itu untuk segera naik kelas setelah 5 musim berkiprah di level tertinggi sepak bola nasional. Herdman sebelumnya menaruh harapan besar kepada Ridho agar mampu melangkah ke level yang lebih tinggi, baik dari segi performa maupun jenjang kompetisi. Komitmen itu disambut penuh optimisme oleh pemain berusia 24 tahun tersebut. Amin ya Allah, kalau doa-doa baik, saya selalu berharap dan saya aminkan. Semoga yang terbaik untuk karir saya ke depan, ujar Ridho di Jakarta, dikutip Jumat 16/1/2026. Karir profesional Ridho dimulai sejak usia sangat muda. Ia melakoni debut di Liga 1, kini Super League, bersama Persebaya Surabaya pada Maret 2020 saat menghadapi Persipura Jayapura. Ketika itu, usianya baru 18 tahun 3 bulan 21 hari. Sejak saat itu, Ridho langsung menjelma sebagai pilihan utama di lini belakang Bajul Ijo, sebelum akhirnya hijrah ke Persija Jakarta pada musim 2023-2024. Hingga kini, Ridho telah mencatat 110 penampilan di Super League dengan kontribusi 6 gol dan 2 assist, catatan impresif untuk seorang bek tengah. Di level internasional, kontribusinya tak kalah signifikan. Bersama Timnas Indonesia, Ridho sudah mengoleksi 47 caps dan 4 gol. Ia juga menjadi salah satu pilar utama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil dalam 18 pertandingan dan hanya absen 2 kali sepanjang fase tersebut. Konsistensi itulah yang membuat namanya kian diperhitungkan. Dengan rekam jejak dan kematangan permainan yang terus berkembang, Ridho dinilai telah siap untuk merantau dan menjajal kompetisi luar negeri. Sementara itu, Herdman menegaskan bahwa kompetisi domestik tetap menjadi fondasi utama dalam pembangunan Timnas Indonesia. Meski banyak pemain kini berkarir di luar negeri, menurutnya liga lokal tetap tak tergantikan. Memiliki komitmen terhadap liga domestik adalah fondasi bagi masa depan kita. Jika pelatih tim nasional tidak memantau langsung liga lokal, maka tidak ada harapan bagi pemain-pemain kita, ujar pelatih asal Inggris itu. Bahkan Herdman menyebut Ridho sebagai etalase kualitas pemain lokal Indonesia. Kita punya pemain seperti Rizky Ridho yang tampil sangat baik di liga. Harapannya, dia bisa menjadi sosok yang mampu bermain di level yang lebih tinggi lagi, tutupnya. Media Belanda menyoroti debut Miliano Jonathans bersama Excelsior yang dinilai memunculkan tanda tanya. Pemain Timnas Indonesia itu akhirnya menjalani laga pertamanya usai resmi meninggalkan FC Utrecht dan dipinjamkan ke Excelsior pada bursa transfer musim dingin. Jonathans melakoni debut saat Excelsior menghadapi Telstar dalam lanjutan kompetisi Eredivisie. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Woudenstein Minggu 18/1/2026 dini hari WIB berakhir dengan skor imbang 2-2. Menariknya, hanya beberapa hari setelah bergabung, Jonathans langsung masuk daftar pemain. Namun pelatih Ruben Den Uyl memilih untuk tidak menurunkannya sejak awal. Penyerang 21 tahun itu memulai laga dari bangku cadangan dan baru dimainkan pada menit ke-74.
Pada laga tersebut, Excelsior tampil dominan di hadapan pendukung sendiri, tetapi justru kesulitan menciptakan peluang bersih. Tim tuan rumah bahkan tertinggal 2 gol lebih dulu melalui Ritmeester van de Kamp pada menit ke-52 dan Niels Rossen 7 menit berselang. Jonavans masuk menggantikan Darren Silly Fernandes ketika Excelsior sudah tertinggal 0-2. Kehadirannya langsung memberi dampak positif. Hanya 1 menit setelah ia meninjakan kaki di lapangan, Excelsior berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Irakli Yegoyan. Momentum tersebut berlanjut hingga akhirnya Noah Naujoksun cetak gol penyeimbang pada menit ke-81. Meski tidak mencatatkan gol atau assist, Jonathans tetap menunjukkan kontribusi. Ia sempat melepaskan 1 tembakan tepat sasaran meski belum berbuah gol. Hasil imbang 2-2 pun menutup laga tersebut. Debut Jonathans ini mendapat perhatian dari media Belanda NOS. Media nasional tersebut menyoroti keputusan pelatih Ruben den Uyl yang baru memainkan pemain timnas Indonesia itu pada 15 menit terakhir pertandingan meski Excelsior tengah membutuhkan tambahan daya gedor lebih awal. Sorotan tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan media Belanda, mengingat Jonathans merupakan pemain yang sebelumnya berasal dari klub papan atas Eredivisie FC Utrecht dan diharapkan mampu memberi dampak instan bagi Excelsior. Dengan laga debut yang langsung diwarnai comeback tim, Miliano Jonathans kini menanti kesempatan tampil lebih lama untuk membuktikan kualitasnya di Eredivisie sekaligus memperkuat statusnya sebagai salah satu aset penting timnas Indonesia di Eropa. Performa solid Jay Itzes kembali menuai apresiasi dari media Italia. Bek timnas Indonesia itu mendapat pujian khusus dari Tutto Sassuolo usai tampil disiplin saat Sassuolo menghadapi Napoli pada lanjutan Liga Italia. Dalam laga tersebut, Itzes dinilai sukses meredam pergerakan striker Napoli, Rasmus Højlund. Tutto Sassuolo memberikan nilai 6,5 untuk penampilan Itzes. Media tersebut menyoroti peran sentral bek berusia 25 tahun itu dalam menjaga area pertahanan Sassuolo, terutama saat berhadapan langsung dengan Højlund. Dia berpatroli di area tersebut dan mengamankannya, menahan pergerakan Højlund sekaligus mencoba mengantisipasinya tanpa memberi mantan striker Manchester United itu terlalu banyak ruang di lini pertahanan, tulis Tutto Sassuolo. Media lokal tersebut menegaskan kontribusi Itzes sebagai faktor penting di lini belakang. Performanya sangat baik, lanjut ulasan mereka. Secara statistik, Jay Itzes tampil konsisten sepanjang 90 menit pertandingan. Ia mencatat 1 tackle sukses, 3 intercept, dan 1 sapuan krusial. Di sisi lain, Højlund dibuat frustrasi dan hanya mampu melepaskan 1 tembakan, serta tercatat 2 kali kehilangan bola, meski bermain penuh sepanjang laga. Pertandingan ini juga menjadi momen spesial bagi Itzes karena menandai penampilan ke-55 sang bek di kompetisi Liga Italia. Catatan tersebut semakin menegaskan peran pentingnya sebagai pilar utama Sassuolo di kasta tertinggi sepak bola negeri Pisa. Dari sisi klasemen, hasil laga tersebut membuat Napoli bertengger di posisi ketiga dengan koleksi 43 poin, terus bersaing ketat dengan Inter Milan dan AC Milan dalam perburungan papan atas. Sementara itu, Sassuolo berada di peringkat ke-12 dengan raihan 23 poin, menjaga jarak aman dari zona degradasi. Usai pertandingan, Jay Itzes tetap menunjukkan sikap profesional meski menyayangkan hasil akhir. Menurutnya, Sassuolo sudah menampilkan performa yang solid. Kami bermain sangat baik dan menjalani pertandingan yang bagus, ujar Itzes. Bek timnas Indonesia itu juga menekankan bahwa lini pertahanan Sassuolo tampil disiplin dan terorganisasi sepanjang laga. Dengan performa konsisten dan pujian dari media Italia, Jay Itzes kian menegaskan kapasitasnya sebagai salah satu pemain Indonesia yang mampu bersaing di level elit Eropa. Sejumlah pemain timnas Indonesia kembali menjalani laga bersama klub masing-masing di kompetisi Eropa, Sabtu 17/1/2026 malam hingga Minggu 18/1/2026 dini hari WIB. Penampilan mereka menghadirkan cerita beragam, mulai dari debut, hasil imbang dramatis, hingga kabar cedera. Nama Kevin Dix, Jay Itzes, Miliano Jonathans, dan Dean James mendapat menit bermain penting di Bundesliga
Serie A, dan Eredivisie. Miliano Jonathans mencatat debut bersama Excelsior Rotterdam saat menjamu Telstar di Stadion Woudenstein. Penyerang yang dijuluki Prince of Depok itu masuk pada menit ke-74 dan bermain selama 16 menit. Meski tidak mencetak gol atau assist, kehadirannya bertepatan dengan kebangkitan Excelsior yang bangkit dari ketertinggalan 2 gol dan memaksakan hasil imbang 2-2. Jonathans mencatat 1 tembakan tepat sasaran dan mendapat rating 6,2. Di Italia, Jay Idzes kembali menjadi andalan Sassuolo saat bertandang ke markas Napoli. Namun, I Nero Verdi harus menelan kekalahan tipis 0-1 akibat gol cepat Stanislav Lobotka. Kekalahan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sassuolo. Meski demikian, Idzes tampil solid selama 90 menit dengan rating 7,1, mencatat 3 intercept, 1 tackle, 1 sapuan, dan 5 recovery. Sementara itu di Belanda, Dean James tampil sebagai pemain pengganti saat Go Ahead Eagles menghadapi Ajax Amsterdam. Masuk pada menit ke-64, Dean James membantu timnya meraih hasil imbang 2-2. Ia mencatat 21 sentuhan bola, 2 intercept, dan 1 tackle dengan rating 6,7. Kabar kurang mengembirakan datang dari Bundesliga. Kevin Dix menjadi starter saat Borussia Mönchengladbach melawan Hamburg SV. Bek serbabisa timnas Indonesia itu tampil solid sebelum harus ditarik keluar pada menit ke-88 akibat cedera. Laga berakhir imbang 0-0 dan Dix mengoleksi rating 7,1. Penampilan para pemain timnas Indonesia di Eropa ini menjadi modal positif, meski cedera Kevin Dix dan hasil minor Sassuolo tetap menjadi perhatian jelang agenda internasional berikutnya.